Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Cerita hari ini cukup memilukan untuk kita dengarkan. Kisahnya baru saja terjadi beberapa bulan belakangan, yang mana ada seorang perempuan muda asal negara Turki dieksekusi dengan kejam oleh seorang laki-laki yang hendak menikahi dirinya. Tindakan itu bermula ketika sang lelaki mengetahui kalau ternyata perempuan yang akan dinikahinya tersebut telah hamil duluan. Si korban mencoba menjelaskan kalau dirinya hamil bukan tanpa sebab, melainkan sebelum dia mengenal lelaki yang akan dia nikahi, dia ternyata telah mendapatkan tindakan tidak senonoh oleh seorang pria yang dia kenal melalui media sosial. Namun sangat disayangkan, calon suaminya tidak percaya dengan alasan tersebut. Dia tetap menganggap kalau dirinya telah dikhianati dan akhirnya terjadilah pengeksekusian yang sangat mengerikan itu. Olay İstanbul Sarıyer'de 2 gün önce yaşandı. İddiaya göre talihsiz genç kız bir iş arkadaşı tarafından. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang menyedihkan ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Turki, tepatnya di kota Istanbul, hiduplah seorang perempuan berusia 18 tahun yang bernama Oya Buda. Oya tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik laki-lakinya yang tak disebutkan namanya, dan juga seorang bibi yang bernama Bariye Sener. Di usia tersebut, sebagian besar remaja tengah sibuk mengejar mimpi dan mencari jati diri. Tetapi Oya justru merasa terperangkap di rumahnya sendiri. Mereka tinggal di lingkungan yang masih memegang erat nilai patriarki. Bahkan situasi itu bukan hanya dialami Oya seorang, karena masih banyak perempuan-perempuan di Turki yang merasa terbatas akibat adanya tuntutan untuk sekedar menjadi istri dan juga seorang ibu. Sementara kesempatan mengembangkan diri sering dianggap tidak penting. Adanya pola pikir tersebut juga sangat dirasakan oleh Oya di rumahnya sendiri, hingga dia tumbuh menjadi gadis yang tidak banyak bicara karena merasa ruang geraknya selalu dibatasi oleh pandangan keluarganya. Kondisi itu juga berpengaruh pada kehidupan sosialnya, yang mana dia tak memiliki banyak teman dan lebih sering menghabiskan waktunya dengan bepergian seorang diri. Karena sering terlihat sendirian, Oya pun mulai menarik perhatian seorang tukang roti yang ada di dekat rumahnya. Dia bernama Samet Terzi, seorang lelaki berusia 19 tahun yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Keluarga Samet cukup dikenal karena usaha toko rotinya yang sudah berdiri selama bertahun-tahun. Sejak Samet kecil pun, dia sering mengantarkan pesanan roti, termasuk juga ke rumah Oya. Yang mana hal tersebut membangun hubungan yang dekat antara Samet dan juga keluarga Oya. Ikatan itu membuatnya sering memperhatikan Oya, sampai akhirnya dia menyadari kalau dirinya sangat menyukai gadis tersebut. Samet menyimpan perasaan itu sampai beranjak remaja, hingga dia yakin akan menjadikan Oya sebagai istrinya. Alhasil, Samet menyampaikan pada orang tua Oya kalau dia memiliki keinginan untuk menikahkan putrinya agar Oya tidak terus berpergian seorang diri. Mendengar itu, kedua orang tua Oya pun langsung setuju, dan mereka beranggapan kalau putri mereka akan lebih aman ketika memiliki seorang suami. Hal tersebut membuat orang tua Oya semakin yakin untuk segera melangsungkan lamaran tanpa mempertimbangkan usia putri mereka yang masih tergolong muda. Di samping itu, sebenarnya jauh di dalam hati Oya ini tidak menginginkan pernikahan tersebut karena dia merasa dirinya masih terlalu muda dan masih punya rencana untuk masa depannya. Namun apa boleh buat, dia tak punya banyak pilihan selain menuruti keputusan keluarganya. Semenjak persetujuan tersebut, seiring waktu berjalan, akhirnya Oya dan Samet pun mulai banyak berinteraksi. Bahkan di awal tahun 2025, mereka menggelar acara lamaran. Menjelang pernikahan, secara tiba-tiba entah mengapa, Oya ini mau diajak untuk melakukan hubungan dengan Samet. Dia secara tiba-tiba mau menaruh kepercayaan besar kepada Samet, padahal sebelumnya dia agak enggan untuk menikahi Samet. Ketika itu waktu terus berlanjut. Bagi Oya, Samet ini tampak seperti pria yang perhatian. Dia sering memberi hadiah dan membantu Oya saat dia merasa kesulitan. Hingga Oya pun merasa kalau hubungan mereka berjalan dengan sangat baik.
Namun beberapa bulan kemudian, Oya melihat sedikit adanya perubahan pada Samet. Dia merasa Samet lebih mudah tersulut emosi dan meluapkannya dengan menyakiti Oya, seperti memukul, mendorong, dan juga semacamnya. Oya sempat mengadu kepada orang tuanya, berharap mereka memahami apa maksudnya. Tetapi keluhannya tersebut justru ditepis oleh mereka. Mereka merasa tidak ada yang salah dengan Samet. Bagaimanapun, Samet adalah pengusaha roti yang terkenal dan dianggap mampu menjamin kehidupan Oya untuk kedepannya. Sehingga orang tua Oya meminta dia tetap melanjutkan hubungan tersebut. Sejak saat itu, Oya pun berusaha mengikuti keinginan keluarganya, meski kegelisahan tetap dia rasakan. Hari-hari pun berlalu, sampai akhirnya Oya mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Keluarganya juga menyadari hal yang sama, perutnya tampak semakin besar. Oya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit ditemani oleh Samet. Di perjalanan, Samet menenangkan Oya yang gelisah karena berpikir adanya penyakit di tubuhnya. Dan sesampainya di rumah sakit, Oya diperiksa oleh dokter. Namun hal mengejutkan terjadi. Dokter mengatakan kalau Oya tengah hamil dengan usia yang sudah menginjak 5 bulan. Mendengar hal itu, Samet pun tersentak sekaligus heran. Dia berpikir selama beberapa menit sambil menghitung jarak kehamilan Oya dengan hubungan yang sebelumnya mereka lakukan. Dan Samet pun tersadar adanya ketidaksesuaian. Dengan emosi bercampur bingung, dia menatap Oya sambil menyimpulkan kalau janin yang dikandung Oya bukanlah anaknya. Di waktu yang bersamaan, Oya merintih menangis. Dia duduk di kursi rumah sakit sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Dan di saat itu juga, Samet langsung mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu Oya langsung menceritakan kejadian yang menimpanya pada bulan Januari tahun 2025. Ketika itu dia sempat berkenalan dengan seorang pria melalui aplikasi Instagram. Saat itu keadaan Oya masih merasa kesepian dan tidak punya banyak teman untuk diajak bicara. Sehingga Oya cepat merasa cocok dengan orang lain. Mereka saling bertukar pesan selama sekitar 1 bulan lamanya. Hingga akhirnya Oya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan pria tersebut di wilayah Kemerburgas. Pertemuan itu berlangsung di sebuah toko milik keluarga pria itu. Namun sangat disayangkan, suatu kejadian yang tidak diharapkan justru terjadi. Sesampainya Oya di sana, toko itu tampak begitu sepi seolah sengaja ditutup. Dan pria kenalan Oya melakukan hal tak senonoh kepada Oya. Saat itu meski Oya berusaha melawan, tenaganya tidak sebanding dengan pelaku. Dan sejak kejadian itu, dia langsung memutuskan komunikasi dengan pelaku. Dan dia memilih bungkam karena merasa sangat ketakutan. Alhasil sepulangnya mereka dari rumah sakit untuk mengecek kehamilan, Oya pun menceritakan hal tersebut pada keluarganya dan juga keluarga Samet. Dia juga mengaku bahwa dirinya sempat merasa bingung karena menstruasinya yang tak kunjung datang. Tetapi dia menepis pikiran terkait kehamilan tersebut. Hari itu Oya hanya bisa menangis karena masih tak menyangka dirinya tengah hamil besar karena tindakan tak senonoh yang menimpanya. Setelah mengetahui semua itu, Samet dan keluarganya juga membicarakan tentang hal tersebut. Sampai setelah perbincangan yang panjang, keluarga Samet memutuskan untuk menghentikan rencana pernikahan mereka yang hampir berlangsung. Di akhir pertemuan, Samet mengaku pada Oya kalau dia mencintainya tetapi sangat berat untuk menerima kenyataan terkait keadaan Oya. Oya dan juga keluarganya sangat menerima keputusan Samet. Mereka mengerti posisi Samet dan membiarkan keduanya melanjutkan hidup secara masing-masing. Singkat cerita, setelah perpisahan di hari itu, Oya dan Samet sempat putus kontak dan tidak lagi bertemu. Namun pada tanggal 25 Juni tahun 2025, di malam hari Oya secara tiba-tiba mendapatkan pesan dari Samet. Samet menyampaikan kalau dirinya ingin bertemu dengan Oya. Awalnya Oya menolak, dia masih merasa malu dengan kondisinya. Tetapi Samet terus membujuknya untuk segera datang dengan berbagai rayuan. Dan dia berkata kalau dia ingin meminta maaf dan akan memberikan sebuah kejutan untuknya. Akhirnya Oya pun memenuhi keinginan Samet dengan syarat dia diperbolehkan membawa adik laki-lakinya. Lalu Samet mengiyakan, dia mengirimkan sebuah lokasi titik pertemuan. Mereka bertemu di daerah Sarıyer, Istanbul.
Sesampainya di daerah tersebut, Oya dari kejauhan melihat Samet yang berdiri di tepi jalan sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Oya pun menghampirinya dengan langkah ragu dan langsung mempertanyakan apa yang ingin ditunjukkan oleh Samet. Tetapi Samet menjawab untuk melihat kejutan itu, mereka harus berjalan lebih dulu ke arah hutan dan dia meminta agar adik Oya menunggunya di bahu jalan tersebut. Mendengar itu, Oya merasa cemas karena selalu teringat kejadian tindakan asusila yang dialaminya beberapa bulan lalu. Tetapi Samet berusaha meyakinkan kalau tak akan ada apapun yang terjadi. Dia berjanji setelah menunjukkan kejutan tersebut, dia akan mengantarkan Oya kembali kepada adiknya. Melihat Samet yang saat itu tampak bersungguh-sungguh, akhirnya Oya pun mengiyakannya. Terlebih lagi Oya sangat mengenal Samet sebagai pria yang romantis, sehingga dengan mudahnya dia langsung percaya. Tak lama kemudian mereka pun berjalan secara bersama ke arah hutan. Lalu Samet menghentikan langkahnya tepat di tepi hutan. Di sana Oya tak melihat apapun, hanya tampak pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan tak ada seorang pun di sekitarannya. Ketika itu Oya langsung bertanya mana kejutan yang akan ditunjukkan oleh Samet. Samet malah tak menjawab. Dia justru membalas dengan melontarkan pertanyaan terkait kehamilan Oya, dan di saat yang bersamaan dia juga langsung menuduh kalau Oya telah berselingkuh darinya. Dia justru membalas dengan melontarkan tuduhan kalau Oya telah berbohong terkait tindakan asusila yang telah dialaminya, dan dia juga menuduh Oya telah berselingkuh darinya. Mendengar itu, Oya ikut tersulut emosi. Dia yang merasa dirugikan dengan kejadian asusila yang menimpanya, merasa sakit hati ketika mendapatkan tuduhan tersebut. Di sana, Samet terus mendesaknya untuk mengaku. Dia berkata kalau dirinya merasa ditipu dan sakit hati. Sementara itu, Oya terus berkata jujur sembari menangis. Mendengar Oya yang terus mengoceh, secara tiba-tiba Samet mengeluarkan sebuah pistol. Menyadari hal itu, Oya pun berusaha untuk berlari menyelamatkan diri. Namun baru beberapa langkah Oya menjauh, Samet langsung melepaskan pelatuk pistolnya. Dalam hitungan detik, peluru langsung mengenai telinga Oya, dan Oya pun menghentikan langkahnya sambil menadah cairan merah yang keluar dari telinganya. Melihat banyaknya cairan merah itu, seketika tubuh Oya merasa lemas. Samet berjalan dengan langkah cepat untuk mendekati Oya. Samet kemudian menarik tangan Oya. Dia kembali melontarkan kalimat tuduhannya. Oya merintih kesakitan. Dia meminta Samet untuk melepaskan tangannya. Setelah itu Oya masih menjawab dengan jawaban yang sama, kalau dia tak berselingkuh, dan di saat itu juga Samet mendorongnya dengan penuh rasa dendam. Oya pun terjatuh. Dia langsung merasa kram dari perutnya. Kedua tangannya hanya bisa mengelus perutnya, berharap Samet tak menyakiti kandungannya. Tak memiliki banyak tenaga, Oya hanya bisa menangis dan berteriak memohon. Sedangkan Samet benar-benar tak peduli dan tanpa memberi waktu untuk Oya bangkit. Samet kemudian menindih perut Oya dan menjerat lehernya agar tangisannya tak terdengar oleh orang lain. Di tengah dia mencekik, Samet kembali menuduh perselingkuhan Oya dengan kedua mata yang berlinang. Dia terlihat sangat marah dan merasa dikhianati. Oya berusaha menepis tangan Samet dari lehernya, tetapi sulit untuknya melawan sambil mencari celah bernafas. Sekitar 5 menit Samet melepaskan cekikannya, dia langsung bangun berdiri sambil menodong Oya dengan pistol. Oya hanya bisa berkata, "Jangan, tolong, dan maaf" secara lirih. Samet menyeka kedua air matanya dan dia langsung melepaskan pelatuk senjata api itu hingga peluru pun menembus ke bagian dada Oya. Dalam sekejap cairan merah pun berhamburan. Oya merasa sesak dan udara yang dihirupnya semakin sedikit serta nafasnya yang semakin tersenggal. Dan Samet yang merasa puas hanya berdiri menyaksikan Oya yang sudah terkapar dengan cairan merah penuh di tubuhnya. Lalu di sisi lain, adiknya yang tengah menunggu ternyata mendengar sedikit suara tembakan tersebut dari kejauhan. Dia pun tidak langsung memasuki hutan itu. Dia terlebih dahulu meminta tolong kepada warga lainnya. Setelah itu secara bersama-sama mereka pun berjalan menuju ke sumber suara. Dan Samet yang mendengar suara panggilan dari para warga langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Samet melewati jalan lainnya untuk menghindari warga. Setelah itu dia menuju parkiran mobilnya dan langsung melaju meninggalkan tempat itu.
Kemudian melihat kakaknya yang sudah terkapar, adik dari Oya langsung menghubungi pihak kepolisian, ambulan dan juga keluarganya. Tak lama dari itu, polisi dan ambulan pun datang. Melihat korban yang tak sadarkan diri tapi masih bernafas, tim polisi pun langsung memasukkannya ke dalam ambulan. Mobil ambulan itu melaju dengan cepat ke rumah sakit swasta yang terletak di daerah Maslak, Istanbul. Sekitar 15 menit mereka pun sampai di rumah sakit. Oya langsung mendapatkan tindakan operasi, sedangkan keluarganya juga langsung menyusul ke rumah sakit tersebut. Mereka hanya bisa menangis dan berdoa di depan ruang operasi. Namun selama beberapa jam Oya di dalam ruangan operasi, dokter yang menanganinya keluar dengan kabar duka. Oya dinyatakan meninggal dunia bersamaan dengan janin yang ada di dalam kandungannya. Seketika keluarga Oya pun langsung syok dan terjatuh. Mereka menangis dan menyesali apa yang sudah terjadi pada rencana lamaran tersebut. Lalu di sisi lain, tim kepolisian Turki segera menyisir lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan dari saksi yang melihat korban terakhir kali. Saat itu adik Oya yang menemaninya langsung menjelaskan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian. Lalu dengan cepat tim polisi pun bergerak dengan memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitaran wilayah. Dalam rekaman itu, terlihat Samet yang meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobilnya. Polisi kemudian memperluas pencarian mereka dengan menelusuri alamat keluarga Samet. Hingga akhirnya sebuah informasi dari tetangga Samet mengarahkan mereka ke rumah pamannya. Polisi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya mereka di sana, Samet akhirnya berhasil ditangkap tanpa adanya perlawanan. Singkat cerita, Samet mengakui seluruh perbuatannya. Bahkan saat pengadilan untuknya berlangsung, Samet berkata kalau dia sama sekali tidak menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dan dia merasa apa yang dilakukannya tersebut adalah keputusan yang terbaik. Samet merasa lega kalau rencana untuk mengeksekusi Oya berjalan dengan sangat lancar. Hingga kini Samet masih berada dalam tahanan dan belum menerima vonis resmi dari pihak pengadilan. Meski proses hukum masih berjalan, jaksa diperkirakan akan menjeratnya dengan pasal pengeksekusian berencana dengan keadaan pemberat. Jika mengacu pada hukum pidana Turki, Samet kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Samet juga memiliki senjata api ilegal, serta dia juga menyebabkan hilangnya janin pada tubuh korban, sehingga dia berpotensi akan mendapatkan hukuman lainnya. Namun seluruh keputusan akhir tetap menunggu proses persidangan dan putusan pengadilan. Kisah Oya Budak ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya, masyarakat, dan siapapun yang mendengarnya. Seorang remaja yang seharusnya masih berada dalam masa tumbuh, belajar, dan dilindungi, justru kehilangan nyawanya akibat keputusan kejam yang lahir dari amarah dan tekanan sosial. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa siapapun, apalagi mereka yang masih di bawah umur, berhak mendapatkan ruang aman untuk bercerita, mencari bantuan, dan tumbuh dengan baik. Tak hanya itu, di balik apa yang dialami oleh korban, mengingatkan kita kalau setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, didengar, dan diperlakukan dengan manusiawi apapun kondisinya. Dan semoga keadilan bagi korban benar-benar ditegakkan agar tidak ada lagi masa depan yang harus dirampas dengan begitu tragis. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan juga korban yang tak pernah kembali dapat tenang di sisi Tuhan. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga di dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.